semuanya, inilah kami kelompok 5 mata kuliah Kode Etik Psikologi yang akan membahas tentang pelanggaran kode etik psikologi terkait dengan pernyataan publik. Oleh sebab itu, mari kita simak contoh kasus berikut ini. Apa yang ahli temukan ketika mengakses atau memeriksa Ibu Putri mengenai kredibel konsistensi dan kredibel informasi yang diberikan Ibu Putri, termasuk juga mengenai teori malingering yang ahli sebutkan di dalam BAP. Di dalam laporan kami ada satu simpulan yang berbunyi bahwa keterangan Ibu Putri Chandrawati terkait dengan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya di Magelang, yang menurutnya dialaminya di Magelang, itu bersesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Nah, bagaimana kami menarik itu? Kami menyesuaikan dengan proses credibilitas assessment atau credibility assessment yang mengacu pada Bull dan kawan-kawan 2004 dan Ferrijin et al. 2021, dan di dalam risetnya itu ada 7 indikator untuk keterangan yang kredibel atau tidak kredibel. Pada keterangan Ibu Putri memenuhi ketujuhnya. Jadi yang pertama ada detail informasi yang richness of details, ya, detail cukup kaya informasinya, cukup detail tentang apa yang terjadi, dan kemudian juga ada verifiability of details. Akurasinya ini bisa bersesuaian karena ada situasi-situasi yang mendukung yang kemudian juga diinformasikan oleh pihak yang lain. Jadi pada waktu itu dari saudara Ricky dan saudari Richard mengatakan dapat telepon ibu menangis pada saat yang bersesuaian. Kemudian Ibu Susi mendengar Ibu PC menangis. Kemudian ada pintu yang dibuka dan ditutup kembali. Kemudian ada informasi dari Pak Kuat bahwa Joshua celingukan, dan itu timingnya jika kita coba di dalam circumstantial evidence itu saling berkesinambungan, relevan dan konsisten seperti itu. Dan kemudian suara ibu telepon Ricky yang menangis, kemudian situasi itu dan informasi dari yang bersangkutan yang memenuhi detail tadi dan bisa dibuktikan dari keterangan yang lain, dan kemudian juga alur dari apa yang disampaikan itu bisa terjelaskan secara teoritis, termasuk mengenai relasi kuasa di dalam konstruksi gender. Oleh karena itu simpulan kami bersesuaian dengan kriteria keterangan kredibel, dan di dalam rekomendasi kami menyarankan di situ ini relevan untuk didalami, untuk ditindaklanjuti. Mengenai malingering, penasihat hukum waktunya tinggal 20 menit lagi. Malingering kami mengukur melalui rangkaian alat tes psikologi. Jadi ada SIMS, GCS, GSS dari Good Johnsons, dan juga kami menggunakan tes MMPI itu untuk melihat juga kemungkinan lyingnya dan malingering atau dia pura-pura sakit, dan kami juga mengukur dengan MCMI itu untuk kondisi dan tipologi kepribadiannya serta kecerdasannya, dan itu menunjukkan situasi tidak dijumpai kondisi malingering atau kepura-puraan, tidak dijumpai. Dari sisi psikologi forensik, Reni Kusumowardani juga mengungkapkan bahwa keterangan pemerkosaan yang dikatakan Putri Chandrawati termasuk kredibel atau dapat dipercaya. Menurut Reni, cerita Putri di Magelang memenuhi 7 indikator keterangan yang kredibel. Reni mengatakan informasi yang disampaikan Putri cukup detail. Selain itu, ada situasi yang mendukung juga diinformasikan pihak lain. Misalnya saat Richard Eliezer menerima telepon dari Putri yang menangis. Dan selanjutnya, di dalam laporan kami ada satu simpulan yang berbunyi bahwa keterangan Ibu Putri Chandrawati terkait dengan peristiwa
kekerasan seksual yang dialaminya di Magelang, yang menurutnya dialaminya di Magelang, itu bersesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Sedangkan dari sisi kriminologi, Muhammad Mustafa selaku kriminolog meragukan keterangan Putri soal perkosaan yang dialaminya. Dalam sidang awal pekan ini, Muhammad Mustafa heran mengapa Ferdy Sambo tidak membuat laporan visum meski sang istri sudah melaporkan ada pelecehan. Visum diperlukan untuk membuktikan dugaan pelecehan seksual. Bagi seorang perwira tinggi polisi, dia tahu kalau peristiwa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. Satu alat bukti tidak cukup dan harus ada visum yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Meminta kepada Putri untuk melakukan visum agar supaya kalau mengadu kepada polisi alat buktinya cukup. Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Barat alias Brigadir J, menanggapi soal pernyataan ahli psikologi forensik yang menyebut keterangan Putri Chandrawati soal pelecehan seksual di Magelang dinilai kredibel. Kamarudin mengatakan pihaknya mengancam akan melaporkan ahli psikologi forensik Reni Kusumawardani apabila kasus tersebut ditindaklanjuti. Ia mengatakan sudah disumpah sebelum memberi keterangan sebagai ahli dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J, sehingga dirinya bisa membuat laporan sendiri terkait pernyataan Reni. Kamarudin menjelaskan Reni bisa dilaporkan dengan pasal 242 KUHP atas dugaan keterangan palsu. Selain itu juga karena Reni dianggap oleh Kamarudin telah memfitnah orang yang sudah meninggal dunia. Menurutnya Reni tak bermoral dan nilai akademiknya hilang. Kamarudin mengatakan tak heran jika banyak saksi ahli yang memberikan keterangan tidak benar karena ada pihak yang bayarnya atau tergantung amplop. Yang menemukan adanya fakta tersebut beberapa minggu lalu di mana ahli cenderung mendukung satu pihak. Kamarudin menanggapi soal pernyataan ahli yang menyebut keterangan Putri kredibel. Yang menyinggung soal hasil lie detector istri dari Ferdy Sambo tersebut yang nilainya minus 25 dan artinya banyak berbohong. Menurutnya, alat-alat teknologi menyatakan Putri banyak melakukan kebohongan, sehingga ia mempertanyakan keterangan dari ahli yang menyebut kasus pelecehan Putri merupakan pernyataan yang kredibel. Nah, kira-kira apa saja sih bentuk pelanggaran terhadap kode etik psikologi yang terjadi dalam kasus tersebut? Untuk itu, ayo kita bahas. 28. Pertanggungjawaban iklan dan pernyataan publik. Yang dimaksud dalam pasal ini dapat berhubungan dengan jasa, produk atau publikasi profesional psikolog dan ilmuwan psikologi di bidang psikolog. Mencakup iklan yang dibayar dan tidak dibayar, brosur atau barang cetakan, daftar direktori, resume pribadi atau kurikulum vitae, wawancara atau komentar yang dimuat dalam media, pernyataan dalam buku, hasil seminar, lokakarya, pertemuan ilmiah, kuliah, presentasi lisan di depan publik, dan atau materi-materi lain yang diterbitkan. Pada ayat pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik lisan maupun tertulis, mencerminkan keilmuannya, sehingga masyarakat dapat menerima dan memahami secara benar agar terhindar dari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat, pengguna jasa dan atau praktik psikologi. Pernyataan tersebut harus disampaikan dengan yang pertama bijaksana, jujur, teliti, dan hati-hati. Yang kedua lebih mendasarkan pada kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang ketiga itu berpedoman pada dasar ilmiah dan disesuaikan dengan bidang atau keahlian selama tidak bertentangan dengan kode etik psikologi. Pada kasus tadi, psikolog forensik RK memperlihatkan kecenderungannya untuk memihak pada pihak tertentu saja, dalam hal ini yaitu PC dan FS. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam video pernyataannya yang seolah menggambarkan bahwa kliennya tidak bersalah atas kasus penghilangan nyawa Brigadir J.
Selain itu, terdapat kecenderungan psikolog forensik RK menuduh almarhum Brigadir J betul-betul melakukan pelecehan terhadap PC, dan ini menggambarkan keberpihakan RK kepada salah satu pihak saja, serta hal ini terkesan ingin membuat nama Brigadir J menjadi buruk. Pasal 59, pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli. Pada ayat ke-6, bila terdapat lebih dari satu saksi atau saksi ahli yang berasal dari psikolog dan ahli profesi lain, dan bila kemungkinan terjadi konflik antara psikolog dan profesi lain tersebut, maka psikolog dapat meminta HIMSI menyelesaikan masalahnya dengan mendiskusikannya dengan organisasi profesi di mana profesi lain tersebut bernaung. Pada kasus tadi juga diperlihatkan konflik yang terjadi antara RK selaku psikolog forensik dengan KS selaku pengacara Brigadir J, di mana KS mengancam akan memenjarakan RK atas dugaan keterangan palsu dan dianggap memfitnah orang yang telah meninggal dunia. Pada kasus tadi juga diperlihatkan adanya beda pendapat antara RK selaku psikolog forensik yang menyatakan bahwa pernyataan PC terkait dugaan pemerkosaan sudah kredibel dengan indikator yang ada, dengan MM selaku ahli kriminologi yang meragukan pernyataan PC terkait pemerkosaan yang dialaminya karena tidak ada bukti visum yang dibutuhkan untuk membuktikan dugaan pelecehan seksual. Kesimpulannya, psikolog dan atau ilmuwan psikologi memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pernyataan publik yang profesional dan etis. Pernyataan publik yang disampaikan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi haruslah benar, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam pasal 28 Buku Kode Etik Psikologi Indonesia bertujuan untuk menjaga profesionalitas dan etika dalam menyampaikan pernyataan publik. Prinsip-prinsip tersebut harus dipatuhi oleh semua psikolog dan atau ilmuwan psikologi, baik dalam menyampaikan pernyataan publik secara lisan maupun tulisan. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat melalui berbagai jalur media, baik lisan maupun tertulis, haruslah mencerminkan keilmuannya, sehingga masyarakat dapat menerima dan memahami secara benar, dan dapat terhindar dari kekeliruan penafsiran yang dapat menyesatkan masyarakat pengguna jasa dan praktik psikologi. Pernyataan-pernyataan tersebut haruslah disampaikan dengan yang pertama, bijaksana, jujur, teliti, hati-hati. Yang kedua, lebih mendasarkan pada kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi maupun golongan. Dan yang ketiga, berpedoman pada dasar ilmiah dan disesuaikan dengan bidang keahlian atau kewenangan selama tidak bertentangan dengan kode etik psikologi. Masyarakat dapat memberikan saran ataupun masukan yang dapat membangun seorang psikolog ataupun ilmuwan psikologi. Masyarakat juga perlu memverifikasi informasi yang disampaikan psikolog atau ilmuwan psikologi. Apakah informasi yang telah disampaikan mereka berdasarkan penelitian yang sah dan terpercaya.